Karena banyak sekali terjadi perundungan-perundungan dari senior terhadap junior. Waktu internship pernah nggak diperlakukan seperti ini? Mereka ketawa, mereka bilang itu sudah menjadi makanan kami sehari-hari. Pasti seniornya akan melakukan itu kepada juniornya. Dokter ini kan nilai-nilai kemanusiaan itu harusnya ada di dirinya gitu. Jadi nggak boleh dia melakukan bullying-bullying seperti ini seharusnya. Kampungan, organisasi profesi nggak boleh punya regulasi apapun karena mereka bukan bagian dari pemerintah. Saya organisasi profesi di kedokteran itu yang bertanggung jawab terhadap anggotanya yang nakal-nakal. Kenapa anggotanya nakal-nakal nggak ditindak? Dokter yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu dilarang untuk mengabdi di tempat lain, harus mengabdi di daerah tersebut. Alkesnya, obatnya, itu juga harus dipenuhi. Sehingga dokter-dokter spesialis yang mengabdi di daerah, itu otaknya nggak menjadi tumpul. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa TV Radio Parlemen dan juga pendengar dan pemirsa RRI Pro 3 kembali hadir di program acara Sudut Dengar Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Nah, edisi kali ini pemirsa semuanya, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan yang terjadi pada program pendidikan dokter spesialis. Nah, ada apa dengan program pendidikan dokter spesialis? Karena menurut data Kemenkes per Februari 2024, terlihat ada sekitar 1.540 calon dokter spesialis yang depresi. Untuk membahas lebih lanjut di Sudut Dengar Parlemen kali ini, kita kedatangan dan kehadiran bintang tamu kita yang spesial, Irma Suryani Caniago. Halo. Halo. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Nah, Bu, kita menanggapi terkait permasalahan yang terjadi pada program pendidikan dokter spesialis. Karena kita lihat pada Agustus 2024, itu sekitar 22,4% dokter spesialis mengalami depresi. Bahkan sekitar 3%-nya ingin bunuh diri. Ini bagaimana tanggapan Ibu Irma Suryani? Ya. Sebenarnya masalah ini seperti gunung es ya. Jadi tiba-tiba runtuh dan kemudian berdampak yang cukup luas lah ya, soal ini. Kami di Komisi 9 sudah mendapatkan informasi terkait ini dari IRDP yang kami lakukan dengan Kementerian Kementerian Kesehatan. Terjadinya perundungan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Rumah Sakit Karyadi terhadap juniornya oleh seniornya yang mengakibatkan kemudian diduga sampai yang bersangkutan bunuh diri. Nah, ini memang perlu mendapatkan perhatian khusus karena Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan persoalan hukumnya lanjutkan, tapi kemudian yang harus dilakukan oleh Kemenkes adalah bagaimana Kementerian Kesehatan memperbaiki tata kelola dari sekolah internship spesialis dokter spesialis atau PPDS di seluruh rumah sakit. Karena banyak sekali terjadi perundungan-perundungan dari senior terhadap juniornya. Tapi kita lihat Bu di tahun 2023 terjadi. Ada suatu podcast dengan Kemenkes dan ada satu korban yang mengundurkan diri dari dokter spesialis. Mengungkapkan bahwa dia mengundurkan diri, dia tidak maksudnya tidak bisa menghadapi bullying atau perundungan dan akhirnya pemerintah baru mengambil sikap. Iya, maka besok rencananya Jumat saya akan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Karyadi dalam rangka memfasilitasi masalah-masalah ini karena Rumah Sakit Karyadi melakukan audiensi kepada fraksi Partai Nasdem untuk bisa memfasilitasi kasus ini dengan Komisi 9 maupun dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan posisi Rumah Sakit Karyadi yang di stop oleh Kemenkes untuk program pendidikan dokter spesialisnya. Nah, masalahnya ada 89 siswa yang sedang belajar ya, sedang intensif melakukan untuk PPDS ini di rumah sakit tersebut. Nah, kalau ini kemudian
berkepanjangan, maka anak-anak kita yang 89 ini akan terhambat. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah CQ Menteri Kesehatan. Tetapi kami di Komisi 9 menekankan kepada Rumah Sakit Karyadi dan seluruh rumah sakit Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, seluruh perundungan bullying yang seperti ini tidak lagi boleh terjadi. Siapapun yang terlibat harus diberi sanksi, ditindak tegas. Ini adalah masalah klasik yang dari tahun ke tahun selalu bergulir terus. Kenapa? Karena ternyata yang dibullying, yang dikriminalisasi gitu istilahnya ya kan, dibullying ini nanti ketika dia jadi senior dia melakukan bullying juga kepada senior juniornya, dan itu terus-terusan terjadi, dan ini nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena ini akan menjadi satu masalah bagi Indonesia, karena kita butuh sekali tenaga-tenaga spesialis dan subspesialis. Nah, kalau hal-hal ini terjadi terus-menerus, maka kebutuhan Indonesia terkait dengan dokter-dokter spesialis ini akan terganggu. Berarti kalau dilihat dari awal bullying terjadi, karena kita lihat sekarang pemerintah atau enggak dokter, maksud saya Menteri Kesehatan bukan dari dunia pendidikan. Apakah dari sebelumnya kan dari dokter dari dunia pendidikan, Menteri Kesehatan, apakah hal ini didiamkan saja? Justru karena sekarang menterinya bukan dari dokter, maka kemudian ini bisa dilakukan penindakan. Nah, selama ini karena Menteri Kesehatannya dokter gitu ya, banyak sekali netizen, banyak sekali masyarakat, publik yang menyatakan mereka saling tutup-menutupi gitu. Seperti kasus yang terjadi. Iya, selalu tutup menutupi sehingga persoalan yang sebenarnya itu nggak pernah selesai. Karena mereka nggak mau yang namanya, karena mereka ego sektoralnya itu sangat kuat sekali gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Setiap ada masalah di sektor kedokteran gitu selalu ditutup menutup lah. Ya, tutup menutup sehingga nggak pernah selesai kasus-kasus yang terjadi di kedokteran. Soal malpraktek, kemudian soal bullying, tata kelola gitu ya. Jadi kedokteran ini menjadi sangat elitis di mata publik, di mata masyarakat yang sepertinya sangat tidak bisa masuk ke dalam untuk melakukan perbaikan. Nah, dengan adanya Menteri Kesehatan yang bukan dari dokter, justru malah terbuka banyak permasalahan-permasalahan yang memang harusnya diperbaiki. Berarti ada tutup menutup. Iya, agar tidak ada tutup menutup karena dia tidak punya kepentingan di situ. Baik Ibu Yunwa, nanti kita kembali lagi membahas terkait tentang program pendidikan dokter spesialis setelah yang satu ini. Baik, kembali hadir dalam program acara Sudut Dengar Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti, dan narasumber kita kali ini dari Komisi 9 DPR RI, Ibu Irma Suryani Chaniago. Tutup menutupi terkait kasus bullying senioritas. Nah, kita ketahui sendiri pemerintah sebelumnya dari Menteri Kesehatan itu dari dokter. Apakah dokter itu, maksudnya dokter Kementerian Kesehatan sebelumnya pernah menjadi korban juga? Saya rasa hampir semua yang pernah menjadi junior itu pasti pernah kena bullying. Karena saya ketemu beberapa dokter spesialis yang kemudian yang mengenal saya dan saya mengenal mereka dengan sangat baik. Ketika saya tanyakan waktu itu waktu internship pernah nggak diperlakukan seperti ini? Mereka ketawa, mereka bilang itu sudah menjadi makanan kami sehari-hari. Siapapun yang melakukan internship di sebuah rumah sakit pasti seniornya akan melakukan itu kepada juniornya. Itu disampaikan oleh mereka gitu ya. Tapi mereka bilang kalau saya sih agak lumayan sih, nggak terlalu berat. Misalnya ada yang bilang saya berat banget gitu kan. Harus membayarkan makanan mereka setiap hari gitu. Bahkan ada gitu kan informasinya yang harus membayarkan kredit mobil seniornya gitu. Ada juga yang kalau juniornya itu punya mobil bagus itu dipinjem oleh seniornya dan dipakai sampai bobrok istilahnya gitu ya. Nah, yang begini-begini kan nggak boleh dilakukan oleh orang yang berpendidikan ya, apalagi sekelas gitu ya, sekelas dokter gitu ya, sekelas dokter yang tahu betul terkait dengan bagaimana memperlakukan manusia gitu ya, karena dokter ini kan
nilai-nilai kemanusiaan itu harusnya ada di dirinya gitu. Jadi nggak boleh dia melakukan bullying seperti ini seharusnya. Itu kampungan itu. Apakah ini berdampak juga terhadap tentang kekurangan dokter spesialis? Ibu, Presiden Jokowi pernah bilang, setiap tahunnya Indonesia mempunyai lulusan dari Fakultas Kedokteran sekitar 2.700 dokter. Apakah ini yang membuat mereka tidak mau menjadi dokter spesialis? Saya kira bukan itu masalahnya. Dulu sebelum undang-undang kesehatan yang baru dilaksanakan, banyak sekali regulasi, ya saya bilang regulasi yang dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, tapi kemudian diambil alih oleh organisasi profesi. Nah itu yang kemudian membuat banyak sekali dokter-dokter yang harusnya bisa mengambil S2 tidak bisa mengambil S2 karena mereka bukan bagian dari mereka. Nah ini yang kemudian menghambat banyak anak-anak bangsa kita yang harusnya bisa belajar spesialis gitu ya. Nah kemudian nggak bisa karena tidak ada rekomendasi, Kasus tidak 2022. direkomendasikan ya. Seperti itu yang 2022 Ibu ya. Betul, itu yang pertama. Maka kemudian saya berkeras ya dan teman-teman Komisi 9 bersepakat untuk organisasi profesi nggak boleh punya regulasi apapun karena mereka bukan bagian dari pemerintah. Mereka hanya bisa melakukan memberikan perlindungan kepada anggotanya, bukan ikut cawe-cawe dengan regulasi pemerintah. Berarti bagus sikap dari Komisi 9 PADS 2022. Oh ya. Menanggapi sikap dari kekuasaan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Itu yang menyebabkan salah satunya kita kekurangan spesialis dan subspesialis. Mungkin berkaitan juga dengan senioritas kali. Nah ini dia harusnya ketika masalah-masalah seperti ini terjadi kan IDI itu menjadi bagian ya, bukan cuma IDI ya, maksud saya organisasi profesi di kedokteran itu yang bertanggung jawab terhadap anggotanya yang nakal-nakal. Kenapa anggotanya nakal-nakal nggak ditindak? Gitu malah itu dibiarkan gitu ya. Nah ini teman-teman dari Kementerian Kesehatan juga saya juga ingatkan kepada mereka gitu ya. Nah jangan pula karena di Kementerian Kesehatan itu rata-rata dirjennya semuanya itu dokter gitu ya. Kemudian membiarkan hal itu terjadi, tutup menutupi. Sehingga banyak kejadian-kejadian yang seharusnya itu tidak pantas terjadi di rumah sakit, di kedokteran itu justru nggak pernah terungkap dan tidak pernah terselesaikan karena mereka itu tadi saling tutup menutup. Nah, jadi bagaimana dorongan Komisi 9? Ya kami minta kepada Menteri Kesehatan untuk memberikan satu tindakan tegas kepada mahasiswa, bisa saya bilang mahasiswa PPDS ya, yang melakukan bullying itu harus ada punishment. Rumah sakit pun juga harus melakukan punishment kepada mereka. Gak boleh dibiarkan karena kalau itu dibiarkan terus-menerus maka ini akan merusak mental dari dokter-dokter yang akan dicetak oleh rumah sakit dan dicetak oleh negara ini. Itu penting untuk dilakukan perubahan ya, dilakukan perubahan tata kelola. Kemudian juklak juknisnya, prosesnya dalam menentukan perekrutan ataupun rekomendasi bagi anak-anak PPDS. Berarti selama ini untuk menjadi dokter spesialis itu sangat sulit sekali setelah diambil alih kekuasaan dari satu organisasi dokter. Sekarang justru mudah di undang-undang kesehatan yang baru. Jadi untuk bisa ikut spesialis ya menjadi PPDS gitu ya, spesialis atau subspesialis ada dua program yang bisa dilakukan. Yang satu melalui hospital base, yang kedua melalui pendidikan dikti. Dan pemerintah pun menyatakan 10 hingga 20 tahun dokter spesialis terpenuhi. Harus wajib karena kita memang butuh. Nah, dan lebih bagus lagi di undang-undang ini dokter-dokter yang kemudian mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk bisa ikut spesialis, mereka nggak boleh lagi yang namanya seperti sebelum-sebelumnya. Begitu selesai, mereka ganti tuh uang pendidikannya, mereka kerja di swasta. Nggak boleh lagi seperti itu, nggak ada tuh uang ganti-gantian tuh nggak ada. Jadi ketika mereka sudah selesai, mereka harus kembali ke tempat di mana mereka mendapatkan beasiswa. Kalau mereka tidak mau melakukan itu maka ya surat izin prakteknya cabut. Ya. Dan banyak itu terjadi. Dan mereka nggak boleh kerja dimanapun.
Kasus sebelumnya Harus mungkin itu dilakukan. diambil alih oleh pemerintah untuk perizinan dokter. Betul. Kan kita lihat kan 2022 Sehingga juga tidak diperjualbeli, mohon maaf ya, nggak diperjualbelikan lah ya, istilah kasarnya seperti itu. Baik, Ibu, nanti kita akan kembali lagi Ya. di sudut dengar parlemen setelah yang satu ini. Baik pemirsa dan pendengar TVR Parlemen serta pemirsa dan pendengar RRI Program Tingga. Kembali hadir dalam program acara Sudut Dengar Parlemen bersama saya Doda Vinci. Nah, Ibu Irma, dokter yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu dilarang untuk mengabdi di tempat lain, harus mengabdi di daerah tersebut. Itu bagaimana, Bu? Ya, seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Kesehatan yang baru, ya semua dokter-dokter yang dibiayai pemerintah untuk sekolah spesialis atau subspesialis itu harus kembali ke tempat dia bekerja sebelumnya. Ya kalau dulu kan boleh, begitu mereka selesai sudah ada yang nampung tuh rumah sakit swasta ngambil mereka dengan melakukan penggantian, misalnya nanti bayarnya dicicil ya pada saat ketika mereka mengabdi di rumah sakit mana gitu misalnya. Nah itu nggak boleh terjadi sekarang, nggak boleh. Jadi mereka harus kembali ke rumah sakit tersebut tempat dia berasal dan harus mengabdi di situ. Tetapi ada tetapinya. Saya juga menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan, semua rumah sakit pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten, alkesnya, obatnya itu juga harus dipenuhi. Sehingga dokter-dokter spesialis yang mengabdi di daerah itu otaknya nggak menjadi tumpul. Ya karena apa? Karena tidak ketersediaannya alkes. Contoh misalnya spesialis jantung, tapi di sana nggak punya MRI, cuman punya EKG, ya kemudian punya ronsen, tapi nggak ada alat MRI-nya, nggak punya alat CT scan-nya. Nah otaknya kan jadi tumpul tuh spesialis. Fasilitas yang kurang memadai. Nah itu, maka kemudian di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini Kementerian Kesehatan oleh Komisi 9 diminta untuk memenuhi semua alat kesehatan, obat-obatan dan SDM. 1 dokter, 3 daerah. Ya. Bagaimana itu tanggapannya? Hari ini memang karena kita masih kekurangan spesialis dan subspesialis, maka harus ada strategi yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah makanya, tapi satu lagi yang ingin saya sampaikan tadi, ada satu kesalahan yang mungkin ini harus diluruskan, bahwa pemerintah bukan membuka atau merekrut dokter-dokter asing karena kita kekurangan dokter, kemudian kita merekrut dokter-dokter asing, bukan seperti itu. Yang boleh direkrut oleh pemerintah Indonesia, CQ Menteri Kesehatan dari dokter-dokter asing adalah dokter-dokter yang memiliki technical know-how atau technical assistant. Subspesialis, bukan spesialis, tapi subspesialis yang di Indonesia belum ada. Atau yang di Indonesia hanya masih sedikit dan itu sangat dibutuhkan. Tapi prosesnya pun harus melalui syarat-syarat dan yang sudah diputuskan oleh undang-undang gitu. Harus melalui kolegium, ya kan, harus melalui konsil. Jadi melalui konsilnya dan kolegium juga. Menutupi kekosongan dokter spesialis enggak? Subspesialis. Subspesialis. Bukan hanya spesialis tapi subspesialis. Kalau spesialis dan di kita masih banyak, masih bisa, kita nggak akan ambil. Tapi kalau subspesialis itu adalah spesialis yang memang langka, yang jarang ada. Nah itu bisa dipercepat perekrutannya karena memang kita butuh. Berarti hanya dalam tahap-tahap seleksi yang sangat dibutuhkan. Bukan membebaskan dokter spesialis asing untuk berpraktek di sini. Itu informasi yang keliru. Itu informasi yang keliru yang kemudian membuat masyarakat menurut saya itu merupakan satu informasi yang tidak mencerdaskan dan tidak meluruskan hal-hal yang harusnya tidak tersampaikan ke publik secara salah gitu loh. Nah kita kembali ke permasalahan susahnya menjadi dokter spesialis, Ibu. Bagaimana dorongan Komisi 9 untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin bisa secepatnya di daerah-daerah terpencil mendapatkan dokter spesialis? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kami mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi, memberikan beasiswa kepada dokter-dokter di daerah-daerah tersebut untuk bisa mengambil
spesialis atau subspesialis. Nah, kemudian mereka yang pastinya nanti setelah mereka lulus mereka harus kembali ke sana untuk mengabdi di rumah sakit tersebut, kan seperti itu. Nah, kalaupun kita membutuhkan subspesialis yang memang di sana nggak ada dan dan itu betul-betul dibutuhkan, maka memang kita harus boleh melakukan rekrutmen dokter di luar daerah, luar negeri. Untuk kalau yang memang itu berani dibutuhkan tinggal di daerah dan terpencil. mau tinggal di sana. Banyak dokter-dokter kita yang nggak mau tinggal di daerah-daerah terpencil. Beda sekali dengan dokter-dokter yang ada di luar negeri yang memang dia mengabdi, yang memang mau mengabdi kepada kemanusiaan, mereka mau. Tapi di kita itu sifat dan hati yang seperti itu masih belum ada. Apa alasannya? Masih pragmatis. Ada alasan tertentu? Masih hitung-hitungan. Perhitungan dengan hasil atau profit yang didapatkan. Itu dia. Jadi kita juga harus merubah paradigma berpikir dokter-dokter kita, bahwa sumpah ke dokter itu harus betul-betul terimplementasikan. Ya, dahulukan kepentingan kemanusiaan daripada sekedar kepentingan pragmatis yang sebenarnya itu bisa didapat ya selaras dengan apa yang mereka kerjakan. Yang terakhir, Ibu. Ya. Harapan bagi para calon dokter spesialis agar kebutuhan dokter spesialis Indonesia terpenuhi dan mewujudkan Indonesia sehat 2024. Maksud 2045. Ya. Kita butuh banyak dokter spesialis dan subspesialis yang mau ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, baik yang di provinsi, kabupaten maupun di tempat-tempat daerah-daerah perbatasan. Tetapi pemerintah juga harus fair gitu ya, memberikan insentif kepada dokter-dokter yang ditempatkan di luar wilayah-wilayah yang memang jangkauannya tidak mudah. Ya, itu perlu dilakukan oleh pemerintah dengan diskresi, dengan memberikan diskresi. Jadi jangan hanya mengandalkan mereka adalah ASN, jadi harus sama penerimaannya dengan ASN yang ada di seluruh Indonesia. Tidak bisa seperti itu. Kalau itu yang dilakukan, tidak akan ada dokter yang mau ditempatkan di daerah-daerah terluar, di daerah-daerah terpencil. Karena apa? Karena insentif yang seharusnya mereka terima yang berbeda dari orang-orang yang dokter-dokter yang tinggal di provinsi, kabupaten atau daerah-daerah masih terjangkau akan sangat berbeda dengan kawan-kawan dokter-dokter yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Nah, itu menjadi bagian yang harus diputuskan oleh pemerintah melalui diskresi. Harapan Indonesia sehat 2045, Komisi 9 yang penting selalu mengawasi terkait kesehatan. Insya Allah Komisi 9 sebagai mitra kerja dari Kementerian Kesehatan tentunya akan memberikan supporting kepada Kementerian Kesehatan ya untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengakses seluruh fasilitas-fasilitas kesehatan untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Irma. Terima kasih juga para pendengar TV dan Radio Parlemen serta Programa 3, RRI Programa 3 maksudnya. Kembali hadir di Sudut Dengar Parlemen. Yang penting tetap selalu jaga kesehatan. Saya Doda Vinci Zakti beserta rekan kerja Sudut Dengar Parlemen pamit undur diri. Kita kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Bye-bye.